Niki. Hai. Aduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Berapa lama ya? Udah bertahun-tahun pokoknya nggak ketemu. Kayaknya kamu masih kecil banget ya waktu itu. Sekarang Mungkin emang udah besar ya? 12 tahun lalu berarti 2008. Iya, Kamu berarti berapa? aku umur 13. Iya. Berarti Iya. ya sekitar tahun itu. Udah lama nggak ketemu. Sekarang sudah dewasa sekali. Umurnya juga udah ternyata Tahun ini 26. 26. Kita beda 10 tahun berarti. Oke. Aku tahun ini, enggak, bukan 10 tahun. Aku 34 tahun ini. Jadi waktu itu pertama kali ketemu kamu umur 23. Ya sekitar itu. Iya, oke. Album awal, album pertama. Terus sudah lama nggak ketemu. Ya sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Kamu kan juga stripping terus Iya, kan? kamu juga sibuk. Aku ngelihat kamu di TV, manggung sana, manggung sini. Ya, Banyak banget fansnya, lagu-lagunya juga dinyanyiin banyak banget orang. Amin. Bahkan kalau karaoke pun aku suka nyanyiin lagu Oh iya. kamu. Suka lagu apa biasanya kalau karaoke lagu udah masif? Kayaknya aku lagu kamu pernah jadi soundtrack sinetron aku. Oh udah, pernah. Judulnya apa ya? Putri yang ditukar. Wah itu hits banget loh lagunya. Iya. Gimana lagunya? Sinetron juga sangat hits yang cukup sudah. Oh my god, iya. Sakit. Aku lagi. Itu ciptaan siapa? Aku juga yang bikin. Wow. Berdua sama ada teman satu tongkrongan. Itu berdua. sinetron aku 700 episode. Berarti Jadi sangat- setiap hari selama 1 tahun lebih aku dengerin suara kamu. Dan itu lagunya sinetron juga terkenal di Malaysia, Singapura juga kan kalau Benar, nggak salah. sampai Brunei. juga kan. Jadi itu lagu yang Iya. sering kamu dengar saat itu ya? Saat Bosan itu, nggak ya. dengar lagu itu? Setiap hari dengerin. Enggak, cuma sampai sekarang tuh Jadi masih soundtrack. masih melekat banget di otak aku. Jadi pokoknya setiap ada lagu itu, suara itu pasti sinetron aku Ya, itunya. Putri yang ditukar. Sampai itu kan banyak meme-nya juga kan? Iya, Meme-nya banyak banget tuh. Apalah yang ditukar gitu-gitu. Terus kayaknya bukan cuma itu, ada beberapa 2 kali juga aku sinetronnya soundtrack kamu, cuma aku lupa. Apa ya? Aku juga lupa. Ya, Soalnya coba. Nanti aku ingat-ingat kalau ada. cukup banyak. Di album 1-2 tuh hampir semua jadi soundtrack sinetron sih. Iya, Di iya, album iya, 1-2 iya. ya. Berarti selama ini emang kamu masih terus sinetron ya? Stripping terus ya? Masih. Terakhir Dan apa? Judul apa? Cinta Buta. Cinta Buta. Itu ditayang soundtracknya Judika. tayang di Tayang di SCTV. SCTV. Ya dulu aku sering nonton sinetron karena laguku jadi jadi soundtrack. Sekarang Sinetron kamu juga. akan nonton sinetron kalau soundtracknya lagu kamu. Benar. Kalau bukan lagu kamu nggak akan Enggak. nonton. Oke, aku akan minta gimana pun caranya soundtracknya Mas Dev. Ya, boleh tuh boleh. Karena waktu itu ada sempat lagu Cinta Sampai di Sini juga jadi soundtrack sinetron. Terus Di Antara Kalian juga jadi soundtrack sinetron. Jangan Menyerah juga tuh sempat jadi soundtrack sinetron juga. Oh iya. Di antara kalian kali ya. Apa Nggak itu tahu. judulnya? Ya, Emang. pokoknya memang ya di album 1-2 memang banyak sekali lagu-lagu The Tapi Massive aku yang- penasaran banget. Kalau misalnya lagu kamu dipakai soundtrack sinetron tuh bayarannya gimana sih? itu biasanya yang ngurusin label sama publisher. Oh, oke. Yang Kamu memang jadi nggak tahu. Tahu. Jadi biasanya tuh ada sistem barter juga. Jadi Oke. biasanya kalau misalnya kontraknya misalnya 100 episode barter dulu. Nanti kalau udah lebih dari itu baru bayar. Itu bisa juga karena kan Bayarannya per episode enggak kan? per episode. Iya. Really? Iya, per episode. Karena itu kan bagian dari promosi juga kan. Oh iya. Maksudnya setelah lagu itu hits karena jadi soundtrack sinetron, kan ada value-nya kan lagunya. Jadi lagu itu sudah punya nilai lah gitu. Akhirnya Wow. si PH membayar Oke. pencipta lagu Oke. gitu. Ya alhamdulillah dari situlah banyak musisi yang mendapatkan royalti dari dari eksploitasi itu. Dari soundtrack sinetron, dari soundtrack film dan sebagainya. Oke. Baru tahu aku. Kalau kamu sih kayaknya per episode juga lumayan banget ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ya aku kayaknya sempat tahu juga sih bayaran pemain. Kamu nggak pengen main sinetron? Kayaknya nggak bakat deh aku. Oke. Kaku begini ya. Enggak kaku ya? Enggak, Nah, bagus kaku, kok, bagus. Karena banyak yang mengkritik juga. Jadi aku tuh bikin konten ini yang kritik juga banyak karena aku tuh kayak nggak bisa mencairkan suasana katanya, terus kaku, garing gitu katanya sih gitu. Tapi ya
Ya udahlah. Karena kamu ini kan anak band, kamu penyanyi. Jadi ya udah memang kamu fokusnya membuat lagu yang bagus aja gitu. Tapi sekarang kamu bagus dong, kayak kamu meluaskan, melebarkan sayap kamu, jadi coba-coba bikin channel YouTube gitu. Sebenarnya sih tujuanku tuh untuk mendokumentasikan aja sih, karena kayak kamu kan ya orang nggak tahu Nikita Willy gitu. Jadi dan mungkin 10-20 tahun lagi kamu juga akan jadi seorang aktris yang legend juga mungkin kan, mungkin Amin. 30 tahun lagi kan. Amin. Jadi kan harus ada dokumentasinya. Kenapa kamu ketawa-tawa? Jadi itu perlu diabadikan. Oke. Nah, Nik, aku lihat kan kamu berapa bulan ini kayaknya lagi banyak keluar di pemberitaan ya. Iya. Tentang sebelumnya turut berduka cita karena kamu habis ditinggal papa tersayang. Thank you. Terus belum lama juga kamu putus juga kan? Ya. Sebenarnya hal terberat apa sih yang kamu rasain selama kamu menjadi seorang Nikita Willy gitu? Di sekarang ini. Ya terserah. Pokoknya hal yang paling kamu rasain yang paling berat lah. Hal yang paling berat yang aku rasakan apa ya? Mungkin aku cerita sekarang ini kali ya. Jadi kayak aku ditinggal papaku sebulan lalu gitu, dan amanah terakhirnya mungkin bukan pada saat sebelum beliau tidur di ICU beliau ngomong seperti ini, cuma beberapa kali sebelum papaku masuk ICU dan tidak sadarkan diri, kita sering banget teleponan gitu, dan isi pembicaraannya adalah jangan pacaran lagi, udah nanti kalau misalkan ada yang serius langsung nikah aja. Itu inti pembicaraan telepon gitu. Jadi pada saat papaku meninggal, aku merasa mungkin pesan terakhir papaku tuh itu gitu. Jadi aku memutuskan hubungan juga aku dengan pacar aku gitu. Tapi sampai sekarang kita juga masih berteman baik. Cuma ya memang sekarang aku lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Aku pengen berusaha menjadi lebih baik lagi supaya aku bisa menolong papaku di sana. Dan siapapun nanti jodohnya ya akan mendekat ke aku. Kalau emang jodoh ya nikah gitu. Maksudnya nggak ada pacaran lagi seperti kamu. Aku sudah punya 2 anak sekarang. Ya, tapi kamu nggak pacaran kan? Ya langsung yakin ya dah nikah. Ya, mungkin maksud papaku seperti itu. Ya. Tapi kalau cewek kan memang biasanya menunggu ya, pasti kan menunggu. Makanya yang aku lakukan sekarang ya udah, memang berhubungan baik dengan Indra, dengan mantan aku, terus kayak dengan keluarganya, dengan teman-temannya, bahkan orang lain juga gitu. Cuma ya memang tujuan aku ya lebih mendekatkan diri aja kepada Tuhan, dan kalau memang udah ada yakin gitu, memang kita menunggu kan sebagai perempuan, kalau ada yang yakin ya udah. Tapi dalam waktu belakangan ini ada yang memang berniat menikahi kamu nggak sih sebenarnya? Yang karena aku kan baru pasti kan ya kamu pasti banyak lah yang deketin, nggak cuma satu. Jadi aku baru putus sekitar 1 bulan lebih gitu, baru banget, dan memang baru banget, dan kayak aku juga baru rilis ke media kalau aku putus tuh baru-baru ini. Dan yang lucunya jadi kayak isi email kerjaan aku biasanya orang-orang ngajak taruh kan. Ya, kayak ngajak taruh, cuma kayak kita nggak tahu itu siapa gitu. Jadi kayak aku di sini sama mama aku benar-benar masih kayak baca email, ketawa-ketawa, cuma kayak ngejalanin aja seperti biasanya. Tapi apa yang kamu rasain ketika papa kan berpesan seperti itu, terus akhirnya kamu harus memutus hubungan? Apakah nggak mau ngobrol untuk ya menjalin hubungan yang lebih serius lagi? Jadi papaku itu memang berkali-kali nanya kayak kapan married, kapan punya baby gitu. Papi pengen gendong cucu dan segala macam gitu. Cuma aku masih terlalu terlalu nggak mikirin ke situ. Aku masih pengen jalan-jalan dulu, aku masih pengen ini, pengen itu gitu. Jadi kayak aku cuma jawabannya iya pap, nanti gitu. Terus sampai ketika papaku masuk ICU, aku ngerasa kayak ini mimpi buruk aku jadi kenyataan gitu. Kayak nanti aku menikah tanpa sosok seorang ayah gitu. Jadi kayak ada rasa kekecewaan diri sendiri juga gitu. Dan
kekecewaan, ada rasa kekecewaan. Ada penyesalan nggak sih? Nyesel nggak? Maksudnya kamu belum menikah, kamu nanti menikah tapi tanpa apa gitu? Ada penyesalan, cuma aku yakin kayak apapun yang terjadi sama kita udah diatur sama yang di atas gitu. Jadi memang kayak menyesali sedikit, cuma ya udahlah, mungkin ini yang terbaik, memang ini udah jalannya gitu. Ya itu aja. Terus target kamu untuk menikah tuh umur berapa? Ini kan sekarang udah 26 ya. Bulan ini 26. Oh, bulan ini berarti kamu Cancer ya? Iya, Cancer. Oke. Kayak berapa kali ketemu orang Cancer ya? Kemarin si Aurel juga Cancer. Ini Cancer ini memang terlihat kuat ya, tapi di dalam itu banget rapuh sekali, sering nangis. bener Bener kan? bener. Jadi kayak ya memang seperti yang kamu bilang gitu, kita bukan Cancer aja, dan aku pribadi aku juga ngerasa kayak I look so strong gitu. Aku terlihat seperti tidak apa-apa, cuma sebenarnya dalam hati aku kayak aku kehilangan dua sosok laki-laki yang selama ini sudah ada di hidup aku gitu. Jadi kayak ada rasa kehilangan juga. Cuma ya karena sekarang aku lagi belajar agama, jadi intinya tuh walaupun ngerasa kehilangan, kita harus berserah aja dengan apapun yang terjadi. Kalau misal nih yang kamu bilangnya mantan tuh bukan sih, atau pacar ya? Emang udah putus berarti? Udah. Oke. Tiba-tiba datang terus serius mau menikah, kamu gimana? Gimana ya? Ya kalau memang itu jodohnya, pasti kan jalannya berjalan dengan lancar aja sih gitu. Tapi benar sih memang kalau jodoh tuh emang ya udah, kalau emang Tuhan udah bilang lu ini jodoh lu nih, nggak bisa ngapa-ngapain, udah tetap mau kita mau sama siapapun, aku karena udah merasakan itu sih. Kamu dulu gonta-ganti? Ya sama ya kapan? Ya, maksudnya ya pasti namanya ya musisi gitu kan, band pasti kan selalu ada aja lah gitu kan yang dekat dan sebagainya. Tapi ternyata kita mau gimana pun ternyata ya udah, kalau udah jodoh ya udah gitu, terjadilah gitu. Iya, makanya itu yang aku lakukan sekarang, nggak terlalu pengen maksain apa-apa gitu. Ngalir banget ya? Ngalir banget aja gitu, sambil aku juga fokus ke karir aku dan sekarang kehidupan aku gimana. Memang kalau ngomongin percintaan memang ini ya, nggak ada habisnya. Dan kayak pernikahan pun juga pasti kan ada juga halangan-halangannya. Tinggal kita niatnya seperti apa. Terus memang laki-laki sih memang yang harus menjadi, kalau di sepak bola itu pengatur serangan. Jadi dia harus tahu kapan harus melakukan ini, kapan untuk tidak melakukan ini. Jadi harus bisa punya sikap lah. Itu memang tugasnya laki-laki sih. Kalau cewek kan kadang ya harus ya memang menunggu si laki-laki untuk lu mau ngapain nih. Jadi memang kalau kayak apalagi kita kan cantik gitu. Amin. Nggak ada yang, mungkin banyak pria yang pasti mendekati juga, yang makanya emailnya banyak kan, ngajakin taruh. Jangan kamu email mamaku. Ini kayaknya salah satu yang email. Iya, kayaknya ini kalian bertiga email ya. Belum ngaku aja. Nih, Nick, bagaimana cara kamu untuk bisa bangkit dari rasa sedih kamu? Karena nggak gampang loh, maksudnya kamu kan habis kehilangan seseorang yang berarti kan. Orang tua kan berarti. Mau seperti apapun orang tua ya orang tua gitu. Cara kamu untuk bisa, cara aku untuk menguatkan diri aku adalah kembali ke Tuhan. Bener-bener kayak aku kayak memang down banget. Terus kayak nangis terus-terusan gitu. Cuma ya dari situ makanya kayak ada perubahan-perubahan sedikit di diri aku, karena aku mendekatkan dengan ahli agama gitu. Jadi aku curhat sama beliau apa yang harus aku lakukan supaya aku merasa hatinya tuh tenang gitu. Dan aku nggak mau aku merasa kayak aku happy cuma hatinya kosong gitu. Aku nggak pengen merasa seperti itu. Jadi aku diajarin bagaimana tata sholat malam yang benar, tata cara berwudu yang benar, dan sholat yang benar, dan berdoa yang benar gitu. Jadi
percaya nggak percaya itu yang membuat hati aku merasa lebih tenang dan lebih calm, dan kehidupan aku juga yang aku rasa kayak wow, I don't have anyone sekarang gitu. Jadi kembali lagi kayak dalam 1 bulan ini loh, itu cepet banget gitu. Jadi kayak aku bener-bener pada saat aku mendekatkan diri kepada Allah kayak banyak banget perubahan aja. Jadi kamu mulai mendalami apa ya, Islam lagi, lebih dalam lagi berarti ya di dalam beberapa bulan ini ya? Semenjak papa aku meninggal gitu. Pokoknya semenjak papa aku meninggal, yang aku tahu yang bisa menolong orang tua di sana tuh adalah amal anak yang soleh gitu. Terus aku mencari habib atau ustadz gitu. Terus aku bilang aku ingin menjadi anak yang soleh. Gimana caranya supaya aku bisa menolong papa aku gitu. Akhirnya dari situ aku curhat. Dari situ aku curhat, aku cerita ini itu dan diajarin, dan makanya sekarang aku lagi belajar yang lebih dalam lagi. Ya, memang ya setiap manusia kan pasti harus terus belajar jadi lebih baik kan. Dan pasti akan ada satu titik di mana kita bertemu dengan Tuhan ya. Maksudnya kayak ya aku juga jujur, lagu-laguku tuh sebenarnya nggak semua untuk manusia sebenarnya. Kayak Rindu Setengah Mati, yang aku rindu setengah mati. Nah itu kan kesannya kayak rindu sama seseorang, padahal sebenarnya itu aku dulu lagi tur, selalu kelewatan sholat, sampai ke bawah mimpi. Wow, terus bangun tidur, jadi notasi lagu itu tuh ada di mimpi. Aku bangun, aku ambil gitar, terus langsung aku jadiin, dan saat itu memang habis itu aku langsung sholat. Jadi kayaknya gue udah lama deh nggak sholat gitu kan. Namanya ya kayak manggung kan kecapean, kita tur naik bis, naik pesawat, pindah-pindah kota dan sebagainya kan. Jadi kadang kelewatan lah gitu. Kita beruntung menjadi manusia yang masih diingatkan gitu loh. Jadi kan kayak dikasih hidayah-hidayah tertentu supaya kita bisa ingat lagi kepada Allah dan supaya kita bisa balik lagi ke jalannya gitu. Jadi kayak beruntung banget kita masih. Kalau misalnya nih ada kayak laki-laki yang ahli ibadah banget tiba-tiba ngelamar kamu mau nggak? Itu kan kadang suka ada juga tuh di beberapa cerita public figure. Ya tergantung juga, kita nggak bisa langsung terima gitu aja kan. Harus lihat juga kayak bagaimana background keluarganya, bagaimana dia akan bisa nggak menjadikan aku dan nanti mungkin anak-anakku nantinya future yang lebih baik lagi gitu. Ngomongin cinta deh, kayaknya kamu kan aku lihat berapa kali juga kan, ya kan kamu kan selalu ada di pemberitaan ya, infotainment juga kadang-kadang kalau lagi Niki sama ini gitu. Sebenarnya yang kamu cari apa sih? Tipe laki-laki yang kamu pengen tuh seperti apa? Mungkin nanti bisa jadi catatan untuk para pria-pria di sana yang mau melamar. Dulu waktu Niki. masih muda, pengennya dapet cowok tuh yang ganteng. Pengen kayak lo tolong yang masih mandi pakai gayung plastik, pakai yang love warna pink, mendingan nggak usah. Gayung love. Iya. Di kontrakan. sama ember bocor. Dulu pengennya cowoknya tuh ganteng gitu, yang kayak wah aku pengen punya cowok yang ganteng bertato lah ini itu. Dulu waktu masih muda, masih ABG. Aku tahu tuh yang bertato. Yap. Terus beranjak dewasa sedikit pengennya punya laki-laki yang pengen punya laki-laki yang pekerjaannya bagus ini mapan itu, lah gitu ya. Mapan ini itu gitu. Terus pakai baju kantoran lalalala gitu. Lama kelamaan kayak pengennya tuh punya laki-laki yang agamanya bagus. Laki-laki yang bisa laki-laki yang bisa membuat aku bisa lebih ingat lagi dengan agama aku dan dekat lagi dengan agama aku. Kamu termasuk nggak? Kayaknya enggak ya tiga-tiganya. Kita lihat apakah dia bisa membuat lagu begitu berliku.
begitu kamu kan- berliku, begitu susah dan begitu cepat. Dia harus. Ya pokoknya itu tadi Ya. tipe aku sekarang pengennya yang kayak ya memang dari keluarga yang bagus, punya akhlak bagus dan bisa Punya background yang bagus. background yang bagus, dan kalau baik relatif lah ya, atau ganteng sekarang udah oke lah, nomor berapa gitu, yang penting bisa membawa aku bisa lebih dekat lagi dengan agama aku. Oke. Dari obrolan kita, Yap. sepertinya saya sudah bisa merangkum kalau sebenarnya kamu ini lagi mencari sosok laki-laki yang bisa menjadi apa ya, penyeimbang, menjadi laki-laki yang bisa melindungi kamu juga. Karena selama ini kan kamu udah punya banyak pengalaman ya dekat dengan mungkin berbagai jenis tipe Berbagai jenis. laki-laki ya. Berbagai jenis laki kan ada yang mungkin ada yang rambutnya botak, rambutnya panjang, Iya betul. rambutnya cepak mungkin, ya kan. Jadi kira-kira intinya sih lagunya tentang kamu sedang menunggu laki-laki yang tepat untuk kamu. Iya. Temanya sih itu, tapi aku belum, harus mikir dikit nih. Oke, nggak apa-apa, kita tungguin. Lapar gak? Mau makan dulu. Nggak bercanda. Concentrate. Kamu sekarang selain stripping ada ini nggak sih? Bisnis apa gitu? Bisnis ya. Jadi karena ini work from home, sekarang kan aku stripping atau film lagi postpone semuanya. Tapi aku ada bisnis skincare, ada klinik yang memang sekarang kita sedang melakukan home service di mana-mana. Klinik apa? Klinik kecantikan. Oke. Terus jewelry. Oke. Jadi ada 3 itu yang memang aku Kayaknya aku harus. 3 itu yang aku lagi fokus sekarang karena memang lagi nggak ada yang buka kan di mana-mana. Jadi fokusnya. Namanya apa? Dreamy. Dreamy by Nikita Willy, Dreamy Clinic, sama ini Nikita Willy Gold. Sudah ada, maksudnya ada kliniknya ada berarti ya? Udah ada. Di mana aja? Di daerah BSD. Hanya itu berarti yang sedang dilakukan? Iya, Yang sedang jadi kamu dijalani. kalau misalkan mau treatment di rumah, kamu tinggal call me, nanti aku bisa kirim staffnya ke Itu situ. diapain? Maksudnya kayak, ya siapa Di- tahu bisa. Di facial, habis itu di infus diamond supaya bright, supaya anti aging gitu-gitu. Jujur aku tuh nggak telaten gitu untuk. Istri kamu? Dia juga nggak terlalu yang ini, karena Oke. tipenya bukan yang gampang jerawatan tuh. Oke, so lucky. Anakku 2, cewek 1, cowok 1. Umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Dia jadi YouTuber juga sekarang. Udah Oh lumayan, ya? udah 320.000 ya subscribernya. 12. Oh ya, apa kontennya apa? Kontennya sih sketsa gitu, kayak acting. Tapi dia orang nggak tahu kalau dia anakku. Oh ya, nggak mirip. Bukan, karena nggak. Tapi anak kamu kan? Ya anakku. Anakku lah. Tapi karena sering bikin konten sama orang lain, jadi dia nggak ada yang tahu kalau dia anak. Oke. Masih anakku lah. Oke. Gitu kan. Habis itu dia langsung bikin lagu tentang itu anak siapa. Tapi mirip. Tunggu, aku boleh nanya nggak? Kamu deketin istri kamu pakai lagu ya? Dulu Atau ada kamu lagu bikin natural. Aku bikin lagu yang natural. itu buat istri kamu? Oh ya? Oh ya? Langsung mau dinikahin gitu. Apa aku harus mencari musisi? Kamu udah pernah sama musisi pernah kali? Belum. Serius? Pasti udah. Masa sih? Belum. Aku nggak pernah sama aktor, aku nggak pernah sama musisi. Kenapa nggak mau? Karena aku Emang orangnya cemburuan. Atau kamu pernah dengar tentang musisi itu seperti apa gitu? Iya, salah satunya iya. Dan aku Oke. orangnya cemburuan. Aku nggak bisa kayak nanti musisi banyak cewek-cewek yang menyukainya. Aku tidak bisa. Ya memang menjadi
istri musisi, apalagi vokalis tuh kan? harus sabar. Harus sabar. Berarti Karena dia hebat manggung- istri kamu. Manggung di mana-mana, ketemu banyak fans wanita juga kan. Dan sekarang ini juga kebetulan lagu-lagu kita The Massive ini lagi kayak balik lagi didengar sama anak-anak milenial kayak yang umur 20-an tahun gitu. Dia harus lebih bersabar, harus lebih positive thinking. Iya. Gitu. Harus percaya. Harus percaya. Perjalanan cintaku begitu berliku, telah lama ku begitu berliku, telah lama ku mencari cinta yang tak juga pasti. Bener gak sih? Gak. Aku lagi bacain komen-komen kamu. Tak juga pasti. Tak juga di hidupku. Pesannya. Pesan. Kayaknya yang bisa baca tulisan dia cuma dia bener. dan Tuhan. Kemarin aku nulis juga, aku bahkan nggak tahu ini aku nulis apa ya. Hebat loh. Ingat pesan-pesannya, kata lagi Kamu udah punya pacar? Udah enggak. Udah enggak. Kenapa? Dia masih berhalusinasi sepertinya. Membayang-bayangin siapa gitu. Masih halu. Perjalanan cintaku begitu berliku, telah banyak ku temui cinta yang tak juga pasti di hidupku. Oke. Suara aja deh. Apa lu nyoba Kalau lagunya bagus bisa jadi soundtrack sinetron aku next ya dong, please Rian, please. Bener ya? Makanya yang bener. Oke. Udah kayak manajer ya? Iya, aku mau jadi manajer The Massive. Bahaya nih. Oke, udah dapat sih. Di verse-nya udah dapat, tinggal ref-nya doang. Verse-nya gini. Perjalanan cintaku begitu berliku, telah lama ku telah banyak ku temui cinta yang tak juga pasti di hidupku. Oke, sambil jalan deh. Apa? Kita pilih 3 pertanyaan dari netizen ya. Oke. Ini Ini ada Nasti Rahman. Iya. Sekalian ya jawab. Kok gaya jilbabnya kayak gitu sih? Banyak banget yang nanya kenapa gaya jilbabnya seperti ini gitu. Memang belum full hijab gitu. Cuma the goal is going there gitu. Goal aku adalah full hijab dan cover everything gitu. Cuma kayaknya
apapun butuh proses kan. Betul. Gitu. Jadi sekarang step ya. aku dari baby step sekali gitu. Yang penting aku sudah insya Allah nggak akan memakai baju-baju yang terbuka gitu, memang lebih tertutup. Ya, itu kan udah jadi salah satu bagian dari istiqomah. Iya. Perjalanan itu kan benar nggak bisa langsung. Kalau kita loncat naik tangga kan nggak bisa langsung ke tangga kelima, harus 1, 2, 3. Jadi harus ada proses. Gitu. Dan aku memang pengen enjoy the process gitu. Ya. Dengan tidak memakai baju terbuka itu udah sangat luar biasa ya apalagi kan hitungannya kamu kan ya milenial juga gitu kan, masih muda. Oke nih, ini ada yang nanya, Galeri Mahdi MY. Bang, gue mau nanya ke Nikita Willy, gimana rasanya masih muda tapi bisnis properti lebih bisa besar seperti sekarang? Kasih tahu juga dong resepnya supaya sukses di dunia bisnis. Kenapa tuh? Jadi beberapa tahun yang lalu, udah lumayan lama sih kalau aku di bisnis properti. Kayak ada uang lebih, mamaku sama aku pasti beliin tanah atau beliin properti entah apartemen atau apa. Dan dari situ kita waktu itu sempat beli tanah yang lumayan besar, terus aku bikin residence di situ. Dan rumah-rumahnya memang ada yang disewain, ada yang dijual belikan. Dan dari beberapa apartemen kayak paling cuma 1 atau 2 yang kita pakai, sisanya memang disewain ataupun diperjualbelikan gitu. Dan lumayan banget dapat penghasilan dari situ karena properti itu nggak akan turun harganya, harga tanah juga naik terus gitu, dan semua orang mencari properti. Jadi alhamdulillah dapat income yang lumayan bagus dari situ. Tapi di era sekarang, apalagi lagi kemarin habis COVID-19 juga kan, itu ngaruh nggak sih dari ngaruh sih, memang daya belinya juga ngaruh nggak sih? Ngaruh banget gitu. Dan menurut aku bukan cuma properti aja, kayaknya semua bisnis juga lagi pada stuck semua gitu. Jadi kayak ya udah nggak bisa nyalain siapa-siapa, ya udah jalanin aja. Terus selama pandemi COVID-19 ini kamu berarti nggak ada syuting sama sekali? Mulai syuting lagi kapan? Yang udah pasti akan syuting tanggal 1 Juli. Cuma katanya minggu depan akan ada ngerjain project pilot, cuma masih tentatif. Tapi yang udah pasti tanggal 1 Juli. Itu judul baru gitu ya? Yang tanggal 1 Juli itu film. Oh, film? Kalau sinetron kapan? Insya Allah yang minggu depan. Udah mulai syuting lagi atau akan tayang? Baru mulai syuting. Oh, oke. Oke, satu lagi kita tanya, kita cari pertanyaan dari netizen yang baik hati. Yep. Kamu ada haters sih? Punya pastilah. Masa sih? Pastilah. Ada. Kayak maksudnya kayak bukan public figure aja pasti ada haters, ada loversnya kan. Apalagi kita sebagai public figure, mau kita berbuat bener aja pasti ada yang jelek-jelekin juga gitu. Jadi dari dulu aku udah berkarir di dunia ini udah dari umur 9 tahun, dan aku sudah live with that. Aku udah live with haters, aku udah live with my lovers gitu. Jadi kayak udah bersahabat aja dengan keadaan seperti itu. Maksudnya udah kebal lah ya dengan gitu. Dan sometimes omongan haters itu adalah omongan paling jujur gitu. Jadi kadang-kadang kalau fans kita kan pasti bilangnya yang bagus-bagus gitu, karena apapun yang kita lakukan pasti bagus. Cuma kalau haters tuh pasti mencari kesalahan kita, bahkan kesalahan yang kadang-kadang kita nggak sadar, yang bikin kita jadi belajar dari kesalahan itu. Jadi kamu malah menikmati ya ketika ada haters tuh, kamu ya malah jadi satu bahan evaluasi juga kan? Kalau dulu sakit hati banget. Pernah nggak sih baper yang dulu kesel banget itu? Dulu waktu awal-awal aku berkarir, terus tiba-tiba punya haters tuh kayak, kenapa ada orang yang benci aku? What did I do gitu? Cuma lama-kelamaan ya udah bersahabat aja dengan keadaan seperti itu. Yang kamu masih ingat dulu apa sih perkataan haters yang kamu ingat, yang paling membekas? Jadi waktu itu aku umur berapa ya? Umur 11-12 tahun. Jadi dari TK itu mamaku selalu, dan aku juga suka banget pakai sepatu yang ada haknya kecil gitu. Ya anak-anak pakai sepatu hak tinggi gitu. Terus tiba-tiba pas aku udah mulai main sinetron, udah terkenal, orang-orang komentarnya, kok kayak tante-tante sih pakainya sepatu seperti itu. Itu yang kayak, wow, kok aku suka dengan dandanan seperti ini, ternyata dia nggak suka gitu. Tapi akhirnya kamu dengerin apa yang dia bilang? Dengerin ada apa yang mereka bilang, cuma tetap menjadi gaya aku sendiri gitu ya. Jangan malah
karena ada omongan seperti Iya. itu jadi berubah. Jadi kamu nggak jadi diri sendiri. Iya. Tetap harus nyaman juga sih kalau Benar. apalagi soal fashion atau gaya. Karena kayaknya bicara. punya kalau orang tuh ada apa Gaya ya besar. style masing-masing kan gitu. Jadi nggak bisa kita merubah sesuatu cuma supaya disukain banyak orang, nggak kan? Apalagi setiap orang beda-beda seleranya kan. Iya, Kita kalau ngikutin 10 orang beda-beda. iya benar. Jadi pusing. Jadi sekarang aku intinya kayak ya udah, if you like me then you like me. Kalau nggak suka ya udah, that's not my problem. Oke. Satu lagi nih. Ya. Tadi udah 2 kan ya? Ya. Satu lagi. Perasaan kamu masih ini deh, kayak masih muda, masih ABG gitu loh. Aku mungkin karena terakhir kita ketemu udah lama banget kali ya. Jadi aku tuh masih ngebayangin kamu tuh masih umur belasan tahun. Aku 18 juga tahun. bayangin kamu masih ABG sih. Gitu. Kamu masih kelihatan ABG sih. Angkatan babi gue maksudnya. Oke, ini bagus nih. Apa? Devi Yulita. Kegiatan Nikita sekarang apa? Dan target apa dalam hidup yang belum dicapai? Ini kayak bagus. Kegiatan aku sekarang, aku work from home, ngurusin 3 bisnis yang tadi aku udah jelasin. Gitu. Dan memang harus merubah dan merancang ulang marketing-marketing yang sudah kita plan dari awal karena adanya pandemi ini. Terus goal in life adalah aku mau expand bisnis aku menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Memang aku dan keluarga aku tidak ada basic business, cuma kayak learning by doing is very very fun gitu. Jadi aku dan mamaku bener-bener ngerasain susahnya penjualan gimana, susahnya kita harus trial obat-obat skincare yang kita jual gimana dan lain-lain. Dan pasti kan nggak mulus juga kan, pasti ada. Banget. Jadi belum tahu susahnya dari awal tuh gimana. Itu sih yang goal in life aku untuk meluaskan bisnis aku. Dan pastinya insya Allah sinetron yang akan aku jalani ini bisa rating yang bagus, dengan soundtrack yang bagus juga. Amin. Dan Biasanya bisa cintai kalau di masyarakat. request sama pemain utamanya bisa. Halo Cinemart. Oke, berarti sudah ada 3 pertanyaan dari netizen yang sudah dijawab. Perjalanan cintaku begitu berliku, telah lama ku temui. Telah lama sih. Ulang. Maaf, lagu baru dapet. Hebat. Perjalanan cintaku begitu berliku, telah banyak ku temui cinta yang tak juga pasti di hidupku. Segitu dulu lagunya. Wow. Nanti Itu udah bagus banget aku sih. kirimin nanti kalau udah jadi. Oke. Mungkin di rumah kali ya, ntar udah sampai rumah bisa. Oke. Mungkin karena ada pressure juga mau dijadiin soundtrack. Sinetron dia jadi harus bagus, nggak bisa ngasal. Tapi paling nggak udah dapat bayangan sih. Iya. Apa tentang tadi yang diceritain sama Iya. Nikita kan. Sama Nikita kan memang sudah melakukan perjalanan cinta yang cukup panjang, sudah umur 26 juga dan pasti pengen juga sesuatu yang pasti kan dalam hidup. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Nikita waktunya. Oke, Terima kasih. sama-sama. Dan ini terakhir nih, aku mau nyanyiin bagian ref dari lagu yang jadi soundtrack sinetron kamu yang fenomenal. Oke. Hampir negara di Asia Tenggara itu nonton semua. Oke. Indonesia share ratingnya nomor 1 terus waktu itu. Lagunya juga jadi kebawa. Jadi Aku record juga ya. oke. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpian perih ini akan ku bawa mati. Thank you. Terima kasih. Dadah. Perjalanan cintaku begitu